Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nabila, NIM 1901046018, kelas PMI A2. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Dakwah, dan saya akan membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan Islam masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Dengan perkembangan ilmu apa sajakah? Perkembangan ilmu Islam pada masa dinasti Abbasiyah meliputi ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu qiraat, dan ilmu nahwu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perkembangan ilmu tafsir pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu tafsir tumbuh dan berkembang pada abad ketiga Hijriah. Ilmu tafsir bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hal dasar yang mendesak untuk memahami arti dari ayat-ayat Al-Quran dari semakin banyaknya pemeluk Islam non-Arab. Buku tafsir yang lengkap dari Al-Fatihah sampai Al-Nas juga mulai disusun. Menurut catatan Ibnu Al-Nadim, yang pertama kali melakukan penyusunan tafsir lengkap tersebut adalah Yahya bin Ziyad Al-Dailami, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Farrah. Yang kedua ada perkembangan ilmu hadis. Pada awal abad ketiga, muncul kecenderungan baru dalam penulisan hadis Nabi dalam bentuk musnad. Di antara tokoh yang menulis musnad antara lain yaitu Ahmad ibnu Hanbal, Ubaidullah ibnu Musa al-Abshi al-Kufi, Musaddad ibnu Musarhad al-Basri, Asad ibnu Musa al-Amawi, dan Nu'aim ibnu Hamad al-Khuzai. Perkembangan penulisan hadis yang berikutnya yaitu mulai pada pertengahan abad ketiga, muncul tren baru yang bisa dikatakan sebagai generasi terbaik dalam sejarah penulisan hadis ini, yaitu dengan munculnya kecenderungan penulisan hadis yang didahului oleh tahapan penelitian dan pemisahan hadis-hadis sahih dari hadis yang dhaif. Sebagaimana contohnya pada yang dilakukan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, serta Al-Nasai. Yang ketiga ada perkembangan ilmu fikih. Pada masa-masa selanjutnya menunjukkan betapa berkembangnya ilmu fikih tersebut dengan munculnya beberapa tokoh yang didukung oleh beberapa tokoh yang masyhur, yakni Ibnu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan imam yang lainnya. Bidang hukum atau fikih misalnya telah lahir 4 corak mazhab, yang masing-masing mazhab Hanafi oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Al-Syafi'i oleh Imam Muhammad Idris Al-Syafi'i, dan mazhab Hanbal. Yang keempat ada ilmu kalam. Munculnya ilmu ini mempunyai kaitan erat dengan masuknya bangsa-bangsa yang telah beradaptasi dengan Islam. Mereka menuntut menjelaskan akidah Islamiyah yang tidak cukup dengan dasar-dasar logika dan pemikiran filsafat saja. Maka dari itu, ilmu kalam berkembang dan dirangkai berdasarkan logika, terutama dalam hal yang berhubungan dengan akidah. Orang yang fokus dalam ilmu ini disebut dengan mutakalimun. Pada awalnya, mutakalimun ditunjukkan kepada orang yang fokus pada akidah keagamaan. Namun selanjutnya ditunjukkan kepada yang menyalahi Mu'tazilah dan menjadi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli ilmu kalam terkemuka adalah Wasil ibnu Atta, Abu Husyail al-Alaf, An-Nizam, Abu Hasan al-Asy'arid, An Hujjatul Islam Imam Ghazali. Yang kelima ada ilmu qiraat. Ilmu ini lahir karena perbedaan bacaan antara orang Arab dan orang non-Arab. Tokoh yang terkenal pada ilmu ini adalah Nafi, Ibnu Katsir, Asim, Hamzah, dan lainnya. Ilmu qiraat juga dianggap sebagai fase awal dan cikal bakal tafsir Al-Quran. Penyebab terjadinya beragam qiraat menjadi 7. Ahli qiraat yang terkenal adalah Yahya ibnu Haris Az-Zamari, Hamzah ibnu Habib Az-Zayyad, Abu Abdurrahman Al-Mukri, dan Khalaf ibnu Hisham Al-Bazzar.
Yang keenam ada ilmu tasawuf. Mereka para ahli tasawuf ini menyampingkan kehidupan duniawi, hidup dalam kesederhanaan, karena mereka merasa sedemikian karena merasa lebih dekat dengan Tuhan. Tokoh yang terkenal pada ilmu tasawuf ini adalah Abu Husaim Hasim Al-Kufi dan Imam Al-Ghazali. Dan yang terakhir ada ilmu nahwu. Ahli ilmu nahwu Basra disebut ahli logika. Di antara ilmuwan itu adalah Asma'i dan Abu Ubaidah Al-Mubarrad, pengarang kitab Al-Kamil. Meletak dasar ilmu ini dari Ali ibnu Abi Thalib. Ya, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.